Ya, buka halaman 131. Hah? Ya, kita mojah dikit. Dengerin ya. Yang online siapa yang dengerin? Yang waktu itu kan Ustaz online. Siapa yang dengerin rekamannya? Dengerin Iqbal. Ya. Nah, jadi kita mau bahas sebentar itu tentang hak Allah dan hak Rasul ya. Lihat di sini bagannya di bawah. Hak Allah itu ada, pertama harus beriman kepada Allah secara apa? Berimannya secara tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian beribadah kepada Allah, mencintai, kemudian takut, kemudian mencintai ya. Kemudian takut kepada Allah, kemudian roja. Roja ini apa? Berharap, kemudian bersyukur. Adapun hak Rasul yaitu beriman tentang risalahnya. Berarti dia mencakup makna dari syahadat. Misalnya syahadat Allah ilaha illallah berarti dia hak Allah. Kalau syahadat anna Muhammadar Rasulullah berarti hak Rasul ya. Kemudian mencintai Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad harus lebih dicintai daripada anak, orang tua dan seterusnya. Mentaati dan mengikuti Nabi Muhammad ya. Kalau ada perintah dikerjakan dari Nabi, kalau ada larangan dari Nabi dijauhi, kalau ada khabar dari Nabi diapain? Ada kabar dari Nabi dibenarkan ya, diyakini ya. Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan tuntunan Nabi. Kalau menyembah Allah tanpa tuntunan Nabi masuknya kepada apa? Kepada bid'ah ya. Maka syahadatnya rusak. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersalawat kepada Nabi karena Nabi menyebutkan di dalam hadis apa? Hadis yang Nabi naik mimbar habis itu berkata amin 3 kali. Kemudian ditanya kenapa mengatakan amin 3 kali, maka dikatakan bahwasanya Jibril datang mengatakan apa? Bahwasanya rugi orang yang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak bisa menjadi pintu surga baginya. Rugi orang yang apa? Yang kedua, dia selesai dari bulan Ramadan tapi dosanya tidak terampuni. Dan yang ketiga, ketika disebutkan Nabi dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang rugi. Kemudian nasru sunnatihi, menyebarkan sunnahnya. Kemudian mencintai sahabat-sahabat Nabi. Jadi kepada sahabat Nabi itu harus lebih dicintai ya, dicintai daripada yang lain. Karena sahabat Nabi kenapa? Sudah mendapat rekomendasi dari Allah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Mereka jadi diridhai oleh Allah, diberikan rekomendasi misalnya menyebarkan sunnah-sunnah Nabi atau ajaran Nabi. Yang terakhir mencintai sahabat ya, sahabat-sahabat Nabi ya. Tidak boleh mencela sahabat ya. Kalau ada mencela sahabat berarti dia keluar dari al-sunnah wal jamaah. Rasulullah bersabda la tasubbu mau pindah siapa namanya? Bukan Evan si ini. Siapa namanya? Antum. Irfan, pindah ke sini cepat. 1, 2, 3. Sepelajaran Ustaz, Irfan di sini ya. Ustaz bicara yang di sana, dia yang di sini kan. Nanti abis itu Irfan sekali lagi berisik ke ujung sana. Ya. Ya, Rasulullah bersabda la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku ya. Kalau anna ahadukum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jika kalian berinfak sebesar gunung Uhud dari emas, tapi para sahabat cuma berinfak 1 mud, maka pahalanya lebih besar pahala sahabat daripada infak kalian. Itu menunjukkan keutamaan sahabat ya. Keutamaan sahabat itu adalah ibadah yang paling besar setelah bertauhid, yaitu sahabat
kepada Nabi, akan tapi sahabat ini nggak bisa dipilih karena lahir kita nggak bisa dipilih ya. Lahir orang-orang kaum yang hidup pada zaman Nabi Muhammad itu orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Paham? Buka halaman 132. Ya, lihat di sini. Ya, yang akan kita bahas. Aduh. Jelas tak? Ya, jelas ya. Dalam menulis. Lihat di sini halaman 136. Ya kan kemarin udah yang ini, jadi kita loncat. Ya. 136 dakwah ilallah. Apa itu dakwah ilallah? Menyerukan dakwah, menyerukan ajaran agama Allah. Wa suwaru min haddi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suar maksudnya adalah gambaran dari hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat. Ya, kita akan membahas tentang dakwah kepada Allah SWT dan hidayah Nabi. Hidayah ini terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Tulis ya. Judulnya apa tadi? Dakwah ilallah, yaitu dakwah kepada Allah, dan suar atau gambaran dari hidayah Muhammad SAW. Bisa baca Arab kan? Hah? Dari SMP? Dan gambaran dari Artinya tahu. Yang pertama hidayah. Hidayah ini apa artinya? Petunjuk. Ini terbagi dua. Ada hidayah al-irsyad. Ada hidayah ada hidayah taufik. Apa bedanya? Irsyad ini taufik. Bedanya apa? dari sama dari Allah. Kalau hidayah irsyad, dia dimiliki oleh selain Allah, setiap orang, baik itu nabi, para ulama yang berdakwah, dia memiliki hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Hidayah irsyad adalah ilmu yang bisa disampaikan oleh ulama, ya, kemudian nabi dan seterusnya. Ya. Nah, kalau taufik itu adalah amal. Tadi irsyad ilmu, kalau taufik amal. Nah, ini hanya dimiliki oleh Allah. Paham?
Contohnya, kalau ustaz mengatakan bahwasanya wajib sholat kepada anak muridnya, tapi anak muridnya udah tahu nggak dia wajib sholat? Tahu, berarti ustaznya udah menyampaikan ilmu. Tapi dia beramal apa enggak? Belum tentu. Berarti yang beramal apa enggak itu ditentukan oleh Allah. Maka dia muridnya itu udah mendapat hidayah irsyad tapi belum mendapat hidayah taufik. Paham? Contohnya Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir. Sebelum meninggal dia didatangi oleh Nabi, ya, untuk disuruh bersyahadat. Dia tahu nggak agama Nabi Muhammad itu agama benar? Tahu. Berarti dia udah dapat ilmunya, berarti dia dapat hidayah irsyad. Tapi dia mau bersyahadat nggak? Nggak. Berarti dia belum dapat hidayah karena dia takut dari Abu Lahab dan seterusnya. Jadi kenapa? Karena Nabi tidak mempunyai hidayah taufik, hanya mempunyai hidayah irsyad. Taufik itu ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah ingin mendoakan dia agar dimasukin ke surga. Tetapi Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tak akan bisa memberikan hidayah siapa yang engkau cintai. Maksudnya hidayah taufik. Paham ya? Akan tapi cuma bisa diberikan syafaat. Syafaatnya apa? Syafaat Nabi kepada Abu Thalib, diringankan azabnya. Ya, azabnya apa? Azabnya Abu Thalib. Ya, disediakan ya sendal dari api. Itu adalah azab yang paling ringan. Nah, di sini lihat di sini dakwah para nabi, ya. Dakwah para nabi. Ya, dakwah kepada Allah, maksudnya dakwah para nabi. Yang diperintah untuk berdakwah itu apa? Nabi apa Rasul? Hah? Rasul, ya. Kalau yang diberikan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan, berarti dia nabi. Tapi kalau dia diberikan wahyu, diperintah untuk menyampaikan, dia itu Rasul. Ya. Nah, makanya awal terjadinya Rasul itu pada zaman siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Kenapa? Karena di situ ada awalnya penyelewengan dari fitrah. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu semuanya bertauhid kepada Allah, kan? Kemudian dari awal itu dari zaman Nabi Nuh, ya, itu karena tipu daya iblis, ya, maka mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, pas ada kesyirikan barulah diutus apa? Rasul, paham? Nah, sebelum ada kesyirikan nggak ada Rasul, ya, cuman ada nabi. Ya, bahkan awal terjadinya itu kenapa? Ketika ada beberapa orang soleh di zaman Nabi Nuh. Siapa namanya? Ayatnya gimana? Lata Uzza nama berhala di surat Nuh, ya. Wala tajarunna alihatakum wala tajarunna wadda wala su'a wala yagusa. Ada berapa? Ada 5. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasro. Itu nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, ya. Mereka cuma orang soleh. Habis itu pas mereka meninggal, orang setelahnya dihasut oleh setan untuk membangun mesin fotonya. Tapi bukan untuk menyembah, bukan untuk disembah, untuk memberi semangat. Nah, pas orang yang ini mati, generasi setelahnya mati, baru muncullah anak-anaknya. Dia melihat patung ini, baru dihasil oleh jin bahwasanya atau oleh setan bahwasanya dulu bapak-bapak kalian menyembah ini. Padahal sebelumnya nggak disembah, kan? Cuman penyemangat. Nah, pas bapaknya meninggal semua, anaknya ibadah di situ, baru ditipu daya oleh iblis mengatakan bahwasanya dulu bapak-bapak kalian menyembah itu. Maka mereka mulai menyembah orang-orang soleh tersebut, ya. Kemudian pas zamannya banjir bandang, ya, diazab kaum Nuh itu yang selama cuma Nabi Nuh. Nah, berhala-berhala itu dia terpendam di dalam tanah, kemudian diambil lagi oleh
oleh orang-orang yang sebelum hidupnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai ini adalah raja di Jazirah Arab. Ya. Dia dipercaya. Kemudian dia dibisiki oleh syaitan untuk menggali tanah di daerah ini. Di situ ada berhala. Kemudian pas digali ada berhala kaum Nabi Nuh. Ya, berhala-berhala 5 orang tadi. Kemudian dipasanglah di tiang-tiang Ka'bah. Disuruhlah orang buat menyembah itu karena dia ini termasuk orang yang dipercaya. Kemudian orang langsung percaya dan menyembah itu. Itulah terjadi pertama kesyirikan di Jazirah Arab. Paham? Barulah dari situ lama kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Untuk sirah itu kita pelajari besok. Sejarah. Ya. Ini ada Istirahat. Ya, istirahatlah. Ya, nanti masuk lagi jam 12.15. 12.15 lagi. 10.15. jangan salah kali ya. Belum pada ada yang keluar itu, kita sendiri yang keluar. Hah? Tawakoah. Tawakoah itu terjadi. Gimana hurufnya? Tawakoah ya tawakou. Ya tawako. Terjadi. Itu yang tahu aja. Pelajaran apa itu? Ada situ. Mana dia? Di mana di sini? Oh, ya tawaffa minka. Oh, itu ya tawaffa maksudnya kalau di sini bukan terjadi, harus dikerjakan. Maksudnya bukan dikerjakan, harus diketahui. Ya. Jadi setelah kita belajar ini harus mengetahui beberapa ini. Ya, nanti kita jelaskan setelah istirahat. Udah pada keluar kelas yang lain belum ya? Ya. Nanti kita duluan. Iya, saya belum bisa sebenarnya. Apa? Kuliahnya? Iya dulu. Pas di SD. Sering lah nih. Setiap hari pun. Ya kan dia beliau ngajar. Kadang sholat di situ, bolak-balik rumahnya situ, anaknya situ. Kadang naik sepeda, naik kereta, naik mobil. Banyak pelajaran beliau. Pelajaran ngajar tarikh juga, ngajar sirah, ngajar akhlak banyak. Ibu kau bilang, ibu gimana? Bukan sekolah, itu kuliah. Iya, kuliah. Bukan pondok.
Apa sih Pak? tapi ada asramanya. Apa Iqbal mau ke situ? Tanya aja. Rencana ke situ bagus itu lah. Kalau mau ke Syari ya pilihannya kalau nggak Lipia. Kalau mau nuntut ilmu Syari pilihannya kalau nggak Lipia ya ke situ lah. Kalau nggak ke Stai Ali yang di Surabaya. Kalau nggak ke SDI, kalau nggak ke Lipia. Lipia Medan, Aceh, tapi yang susah kan Jakarta. Kalau mau itu S1-nya Jakarta. Terus kalau mau tahfiz yang bagus pondok tahfiz kayak di Bogor, Wadi Mubarak dan seterusnya. Kalau mau ke umum ya kan banyak yang mau ke umum. Kalau ke umum Rusuh, Unimed Saatnya sisa. apa? Ya nanti itu dosen. Pelajaran apa? Dosen waktu itu Syafiq. Dia macam-macam. Syafiq akhlak. Akhlak itu nanti kitabnya besar. Semua prodi kan ada jurusan ada dua kan. Ada hadis sama fikih. Kayak Ustaz fikih. Dua-duanya masuk Ustaz Syafiq itu. Tentang ngajar akhlak, ngajar sirah sama ngajar tafsir. 3. Pelajaran paling enak apa lah? Tafsir. Pelajaran paling enak menurut Ustaz. Pelajaran. Banyak kok menurut Ustaz. Semuanya enak. Yang paling enak. Pak belajar. Terus banyak dosen di situ. Bukan Ustaz Syafiq aja. Ada Ustaz Arifin Badri pernah tahu? Arifin Ali Musli. Kan pernah datang Ustaz Ali Musli ya? Berarti yang sebagai bahasa Arab. Hah? Ya masuk sana harus bahasa Arab semua, ngajarnya pakai bahasa Arab, nanya pakai bahasa Arab. Dosennya nggak pernah pakai bahasa Indonesia, di awal sampai akhir bahasa Arab. Terus ada Ustaz Musyafa, ada ini tahu ya? Ustaz Musyafa, Ustaz Abdul Rai. Ustaz Musyafa terkenal juga, tapi beliau baru pulang dari Madinah tapi usul fikihnya yang paling pakar beliau. Ada beberapa doktornya, baru nanti ada dosen-dosennya. Jadi kalau situ S1 berarti yang diajar sama dokter-dokter itu S1 dia. Kalau S1 kan kayak IPA juga harus bisa bahasa Arab. Kalau masih idat juga bisa. Ada idatnya 2 tahun, ada yang setahun. Idat yang setahun iya, yang 2 tahun. Kalau kan ada idat pemula, ada idat lanjutan. Kalau yang pemula dia 2 tahun, yang lanjutan cuma 1 tahun. Nah yang pemula ini yang dari nol, yang dari bahasa Indonesia, habis itu cuma berapa bulan, cuma 4 bulan, habis itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab,
2 tahun baru masuk S1. Kalau idat yang lanjutan dia memang dari bahasa Arab, misalkan di sini udah belajar kayak gini kan, nah, baru dia lanjutan. Jadi itu bagus lah kalau mau ke sana. Kan di sini cuma berapa orang yang mau ke sana? Bisa tanyain cuma semuanya mau ke kelas 12 juga, kelas 11 juga. Jalan ke sana. Iqbal anak pondok ya? Enggak. Rifanta. Kapan lagi kali Ustaz Syafiq ke sini? Dia hari itu lama malam. Ya, jihad itu ya. Sebelum corona kan? Iya. Ya habis corona udah nggak lagi lah, udah nggak bisa lagi. Ini pun juga belum ada kajian-kajian kan? Apa sih? Jangan sekali kajian. Siapa Kayak enak. Allah habis lagi. Selasa. Waktu itu pas di Al Jihad itu ada salaman sama Ustaz lah, kenal beliau. Karena kan Cuma di sini aja Ustaz. apa? Di sini ada Nggak salaman, nggak bisa ya langsung di itu ya. Iyalah kayak gitu, Ustaz Syafiq terkenal, jadi dia kayak artis. Maksudnya, hah? Iya, karena Ustaz Syafiq jamaahnya banyak, terus terkenal, banyak apa yang dengerin kan dari kalangan akhwat juga, ikhwan. Jadi banyak yang apa ya, kayak fan gitu. Jadi banyak yang salam. Padahal kan maksudnya penyampaiannya bagus Ustaz Syafiq, maka banyak yang tertarik. Tapi ilmunya ya biasa-biasa, maksudnya sama dokter-dokter lain seperti Ustaz Ali Musli. Tapi kan kalau kita lihat Ustaz Ali Musli sedikit kan, nggak terlalu banyak sebanyak Ustaz Syafiq. Padahal ilmunya sama aja. Tapi kalau Ustaz Syafiq mungkin pembahasan yang enak dicerna, pembahasan yang santai. Makanya kalau kita lihat kalau Ustaz Muhammad Nurisan tahu, pernah juga kesini kan Ustaz Muhammad Nurisan. Iya, tapi kan yang datang nggak sebanyak Ustaz Syafiq kan? Ya, itu padahal ilmunya sama-sama aja. Kayak kita juga nggak boleh kita kalau terlalu ini kan, biasanya kan Ustaz Syafiq banyak orang awam, apalagi ibu-ibu kan, karena pembahasan itu ya tergantung penyampaiannya bagus. Hah? rumah tangga. Ya, pembahasan rumah tangga. Makanya banyak ibu-ibu yang suka. Tapi sebenarnya kalau itu kan konsumsi atau buat orang awam, buat bapak-bapak yang udah kerja, ibu-ibu yang cuma di rumah, buat orang-orang yang nggak belajar, itu konsumsinya kayak gitu, tabligh akbar. Tapi kok konsumsi thalabul ilmi kayak kita yang udah di sini atau yang di pondok itu nggak levelnya itu. Levelnya ya belajar matan atau Selasa dihabisin qawaid kayak gitu kalau mau menuntut ilmu ya, dari usul Selasa dulu qaidul arba, kitab tauhid, nanti akidah. Nah itu yang bisa ada pondasinya. Kalau cuma belajar tabligh akbar, sono tabligh datang itu mau sampai kapanpun kita datang ilmunya sekedar lewat aja ya. Kita mau nonton YouTube dari pagi sampai malam gitu YouTube kajian, itu ilmunya sekedar aja nanti ngilang lagi. Kenapa? Karena nggak ada pondasinya. Pondasinya itu ada di matan-matan ulama ya, dia menanamkan pondasi. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat tematik, nanti kalau ada syubhat itu kita pasti nanya lagi. Tapi kalau kita belajar matan-matan ulama, itu ada syubhat kita bisa bantah sendiri karena ada pondasinya. Itu bedanya. Belajar kita gini ya. Iya, belajar kita gini, tapi kita nggak pakai matan, tapi biasanya matan-matan ulama gitu. Makanya yang orang yang senangnya tabligh akbar, habis itu kajian rutin nggak diikutin, itu biasa ilmunya ngambang, bawa ke sana ke sini. Ya, gua udah nengok ustadznya. Iya, itu memang kalau orang awam nggak apa-apa lah, yang pekerja misalnya udah bapak nggak sempat lagi, tapi kok thalabul ilmi nggak kayak gitu. Ustadz curhat.
Kayak kalau kita lihat taklim sebelum corona, kalau ada Ustaz Syafiq datang banjir kan, waktu itu aja yang di dakwah usul kan, pernah. Waktu itu kelas berapa Iqbal? Kelas 1. Ya Ustaz masih di STDI kok Mas. Nah, Iqbal kelas 2 kan? Pertama kali Ustaz ajar kelas 2 kan? Oh iya kelas 1. Satu masalah Ustaz Syafiq. Iya, maksudnya Ustaz pertama kali sini Iqbal dia kelas 2 kan? Ya berarti Ustaz masuk kelas 1 masih di sana. Ustaz Syafiq kesini kan yang sampai malam telat itu kan sampai jam 12 tahun. Nah itu Ustaz masih di SDI. Ya itu kan sampai malam itu banyak kali. Habis itu mau kajian rutin nggak datang. Nah itu sebenarnya salah. Malah yang harus datangin kajian-kajian rutin walaupun Ustaz-Ustaznya nggak terkenal kayak Ustaz Yunus, apa, tapi ilmunya kan ada. Tahun berarti Ustaz di sana. Hah? Tahun Ustaz langsung masuk S1. Kalau Hida dulu kan berarti tambah 2 tahun dulu kalau pemula, tambah 4 berarti berapa? 6. Ini kita yang orang bukan aku apa-apa. Ini siapa gambarnya? Udah masuk. Udah 15. Tapi nembak. Coba pinjam pulpen. Masuk. Sini nggak boleh biru ya. Pemakaian. Siapa ini? Masih ada 20 menit lagi Ustaz. Tidak ada yang masalah. Dua itu saya dan itu Ustaz. Kenapa? Jadi orang yang provokator apa? Bukan provokator, orang yang dulu lah. Laki kan. Kalau mati jual dunia. Ayah kali. Ini kok nggak diisi tadi? Nggak diisi? Dari kemarin juga. Kayaknya. Iya. Sudah, sekarang naik sudah. Ya. Ayo kita mulai. Masih ada yang di luar. Ya kita mulai. Ya. Buka semua bukunya. Silahkan dibuka. Udah dibuka semua? Belum enggak. Buka, cepat. Waalaikumsalam. Udah masuk semua? Di bawah. Ikan biasa. Satu. Cepat buka semua bukunya. Udah? Pindah. Pindah. Sabar.
Ya, di sini halaman 136. Hadafud dars, maksudnya tujuan dari belajar ini yaitu agar kita mengetahui, yaitu ada 5 poin dari tujuan kita mengenal dari bab dakwah kepada Allah dan bentuk hidayah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita tadriku ahamiyat dakwah ilal Islam, agar kita mengetahui keutamaan dakwah kepada Islam. Ini siapa berisik kali ini? Nggak ada gurunya orang itu? Yang ke satu, mengetahui keutamaan berdakwah kepada Allah. Yang kedua, agar kita mengetahui keutamaan hadafud dars, tujuan belajar ini, tujuan belajar. Yang kedua, Irfan, mengetahui keutamaan berdakwah kepada Islam. Kepada Islam, berdakwah kepada Islam. Yang kedua, mengetahui hukum dakwah kepada Islam. Yang ketiga, mendapatkan fadilah-fadilah berdakwah. Mendapatkan. Artinya, tastantaj. Mendapatkan fadilah berdakwah. Ini tujuannya ya. Yang keempat, mengetahui tujuan berdakwah. Oh ya, berarti tujuannya nah. Apa? Tujuannya. Yang kelima, mengetahui akhlak pendakwah kepada Islam. Akhlak dari pendakwah. Kita lihat di sini, yang pertama, lihat poin yang pertama itu di bawahnya, ahamiyatud da'watu ilallah. Pertama kita bahas ahamiyatud dakwah. Apa itu ahamiyatud dakwah? Poin yang pertama tadi yang udah kita pastikan. Mengetahui keutamaan dakwah kepada Ya, berarti ahamiyatud dakwah itu keutamaan. Ini udah belum? Nanti minta ini spidolnya diisi ya. Yang isi ini siapa? Repan tak biasanya tak? Iya, repan tak biasanya. Iya, pernah diisi. Iya, sering tak Coba Repan isiin. Hah? Nggak pernah sah. Biasanya ngisi siapa ini?
bukan belum piket. Ahamiyat dakwah. Ya. Apa saja itu keutamaan-keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah Allah itu Bisa ringkas di sini ya. Bisa ringkas. Hah? PKN biasanya dulu bahasa Indonesia. Hah? Lihat dulu. bahwasanya dakwah ilallah dakwah kepada Allah bahwasanya dakwah kepada Allah adalah jalan para nabi. Dakwah kepada Allah adalah jalan kepada nabi. Maka ketika ada seorang yang berdakwah kepada Allah, maksudnya mendakwakan Islam, maka dia mengikuti jalan para nabi. Kita lihat di sini ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para Nabi Muhammad adalah Khatimul Anbiya. Apa itu Khatimul Anbiya? Penutup para nabi. Jadi ketika dikatakan penutup para nabi, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dulu ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ya, Musailamah Al-Kadzab juga. Setelahnya ya, Mirza Ghulam Ahmad, itu dari orang India. Ya. Nah, karena namanya Ahmad. Nah, maka dia adalah pendusta sama seperti Musailamah Al-Kadzab. Dan dakwah Nabi itu luas sampai kepada seluruh umat, ya, seluruh manusia. Dalilnya adalah, lihat di sini dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Irfan mau saya pindah ke belakang. Ini kenapa di situ? Irfan mau saya pindah ke belakang. Depan sini. Belakang yang paling banyak Irfan. emang bandel Firman. Lihat, wal takum minkum, dan hendaklah kalian menjadi umat-umat yang berdakwah kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, itu memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat-umat Nabi Muhammad untuk berdakwah. Mana perintah untuk berdakwah? Wal takum minkum ummatun yad'una. Lihat, yad'una di sini artinya berdakwah ilal khairi, kepada kebaikan. Amal ma'ruf nahi mungkar, itu dia dakwah. Berarti kita menunjukkan bahwasanya dakwah ila Allah itu adalah tariqul anbiya, atau jalan para nabi. Masya Allah. Saya tinggal lagi. Kenal di nama bulan di depan. Bukan salah, apa nih? Yang ngomong dari saya diam. Irfan yang ngomong tadi. Lihat di sini.
Ditulis ini ya, ini artinya udah tahu kan? Ditulis. Nanti yang keluar dari yang saya tulis ini kalau keluar ujian. Oke lah. Berarti bulan depan kita ujian lah. Salah ya. Ujian apa? Ujiannya Itu pas semester TS. Ujian ada lah. Gila, keren kali, cantik banget. Cute dia, cute. Kawaii. Mati ya, Ya, nahan hadil ummatul Muhammadiyah bihadza taklif tasrifan ala sa'il ummah. Ya, Allah SWT memerintahkan tadi di dalam ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi umat ini ummatul Muhammadiyah artinya umat Nabi Muhammad, bukan orang Muhammadiyah. Tapi maksudnya umat Nabi Muhammad ini mendapatkan taklif, mendapatkan perintah untuk berdakwah itu sebagai tasnif, sebagai kemuliaan dari Allah kepada umat-umat yang lain. Paham? Jadi ahamnya dakwah apa? Bahwasanya umat Nabi Muhammad mendapat perintah untuk berdakwah itu tasnif, yaitu dimuliakan dari umat-umat yang lain. Paham? Dimuliakan dari umat-umat yang lain. Tasnifan. Dimuliakan. Umat Nabi Muhammad mendapatkan perintah berdakwah. Umat Nabi Muhammad mendapatkan perintah berdakwah itu sebagai kemuliaan bagi umat-umat atas umat-umat yang lain. Berarti umat Nabi Muhammad itu dimuliakan dari umat-umat nabi-nabi yang lainnya itu karena diperintahkan untuk berdakwah. Karena apa artinya? Ya karena umat Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah berdakwah itu sebagai kemuliaan atas umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad atas umat-umat selainnya. Kenapa? Karena cuma umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk berdakwah. Umat lain maksudnya umat Nabi Muhammad untuk semua umat yang hidup setelah Nabi Muhammad. Tapi untuk umat lain itu untuk kaumnya saja. Paham? Ya untuk kaumnya saja. Lihat di sini, yaitu adalah ketika Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Itu dalil yang kedua itu ya. Kalian adalah umat. Lihat di sini umat di sini maksudnya adalah para sahabat dan yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Yang dikeluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Ya. Jadi keutamaannya mana? Disebutkan oleh Allah SWT di sini apa? Khairu ummat. Sebaik-baiknya umat, menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat daripada umat nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena diperintah untuk berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Untuk yang dimaksud di sini adalah untuk berdakwah.
Kemudian kita masuk ke poin kedua, fadailud dakwah ilallah. Oh, Fadail itu apa? Fadilah. Apa ini kan hamiyah itu keutamaan. Fadilah itu apa? Mengetahui dakwah. Manfaat. Faidah. Teman-teman manfaat. Berarti tadi pertama utama dan kedua ini manfaat. Oh, Yang pertama manfaat dakwah. apa? Ahmiyah, keutamaan. Apaan sih? Fadilah 6 orang. Saat itu ada ilmunya nggak? Yang ajarin di amal. Itu azam. A'zam wa a'zamun nas ajran. Tulis. Nanti keluar ujian yang usah tulis di papan tulis. Barisnya. Dalilnya kita ambil di sini ya, nggak usah tulis dalilnya. Baris. Dibaca aja, nanti kan Ustadz balesin kalau dibaca itu. Dulu sama di SMP Nahu Shorof ada. Tapi pas online nggak didengerin. Dengerin. Tapi gara-gara online pas semua ada. Hah? Lepas aja masih ingat di luar kepala dia. Kaki mau dikeluarin nggak Evan? Emangnya semua ustad pas semua ustad kakinya juga kayak gitu? Nggak ada ditegur. Capek sah. Capek, pulang aja, ngapain masuk? Ada yang nyuruh masuk? Itu ilah gua apa dah? Fadilah. Dai itu pendakwah. Kita artikan nanti. Habis ilah gua itu kan. Ahsanun nas. Ahsanun nas. Ahsanun nas. Kali benar. Itu nunnya semua kayak gitu Ustaz ya. Lihat fadilah berdakwah kepada Allah. Apa sih faidahnya berdakwah kepada Allah? Lihat yang pertama, annaha min ajalil amal. Min ajalil amal. Ini kurang alif. Ajalil amal. Min ajalil amal wa afdaluha. Wa afdaliha. Hamzah gimana ya? Min ajal. Annaha min ajalil amal wa afdaliha. Bahwasanya dakwah kepada Allah adalah amal yang paling besar dan yang paling utama. Ya, maka kalau orang berdakwah kepada Allah itu pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya besar daripada cuma beribadah sendiri. Pada Allah.
Dakwah pada Allah amalnya paling besar dan paling afdol ya. Karena digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya yang berdakwah itu pahalanya sebesar atau seukuran unta merah ya. Unta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal pada zaman Nabi. Kok sekarang apa yang paling mahal? Ya itu pahalanya, masih ada. Mana tuh kamera? Warnanya agak merah-merah gitu. Tapi besar dia, punuknya ada 2. Berarti kalau naik ke situ dia kayak gerobak gitu. Besar. Ya kan ada unta yang atasnya tempat duduk gitu kan, kayak tempat duduk raja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adai ilallah ahsanun nas. Ya. Ahsanun nas. Orang yang berdakwah kepada Allah, kepada kebaikan, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Dari mana dalilnya tadi? Kuntum khairum mati. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Strategi baju kenapa lah? Ya, buktinya siapa yang pernah dengar hadis seorang perempuan pelacur, dia kemudian melihat anjing kehausan. Ya, kemudian dikasih minum anjing itu, baru dia habis itu meninggal masuk surga. Masuk neraka deh. Hah? Masuk neraka. Ngasih minum anjing. Enggak masuk neraka dulu. Iya, masuk neraka dulu, ya. Tapi enggak, bisa saja dia langsung masuk surga, diampuni oleh Allah. Karena lafadznya dia langsung masuk surga. Karena zina itu dia bukan kesyirikan, tapi dia dosa besar. Dosa besar itu diampuni tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ngampuni tanpa dia tobat, ampun. Kalau Allah nggak mau ngampunin sebelum dia tobat, nggak bakal terampuni. Paham? Itu dosa besar. Berbeda kalau dosa kecil, dia akan hilang, terhapus dengan beramal soleh. Kalau misalkan kita wudhu, nanti hilang dosa-dosa kecil, sholat hilang. Tapi kalau amal besar ini nggak bisa hilang kecuali dengan taubat dan dengan kehendak Allah. Paham? Akan tapi kalau kesyirikan itu nggak akan bisa hilang sebelum orangnya tobat. Paham? Nah, zina ini dia di dalam hadisnya disebutkan dia langsung masuk surga. Ya. Itu keutamaan apa? Keutamaan kasih minum hewan. Bagaimana jika itu kan dia pelacur, ya, kasih minum anjing, ya, masuk surga. Apalagi kalau pendakwah mengasih orang ilmu, itu jauh pahalanya lebih banyak, lebih besar. Itu dia maksudnya. Paham? Kemudian yang ketiga, wa a'zamun nas ajron, dan manusia yang paling besar pahalanya. Ajron itu pahala. Jadi manusia yang paling besar pahalanya adalah pendakwah. Ya. Tapi mendakwah harus lihat orang, ya, jangan langsung wah kafir kayak gitu. Langsung, maksudnya mendakwah itu sesuai orangnya. Kalau anak kecil gimana, kalau bapak gimana, ya. Kalau orang kafir didakwahi gimana, kalau orang muslim didakwahi gimana, ya. Ajaran apa tuh ajaran? Pahala. Jangan kita langsung berdakwah, kalau enggak kafir kita vonis, langsung dibom-bom. Itu namanya orang khawarij. Ya, lihat dalilnya di sini adalah Allah SWT berfirman, lihat yang paling bawah ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada seorang pendakwah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pendakwah itu lebih baik, paling baik perkataannya, yaitu dia berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, ya. Paham? Waman ahsanu qaulan, dan siapa di sini Allah bertanya, dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada pendakwah, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih baik, ya, perkataannya daripada pendakwah kepada Allah. Paham? Itu dari Al-Qur'an, dalilnya dari Al-Qur'an. Nanti kalau saya tanya keluar juga dalil ini, ya. Dari hadis Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah ini? Nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abu Hurairah itu kunyah, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda
kana lahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min asamihim syai'an. Ya dalilnya di hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa yang berdakwah kepada Allah, dia mempunyai pahala yang mana pahalanya sesuai dengan pahala-pahala yang mengikutinya. Contohnya, kalau orang berdakwah kepada 10 anak, kemudian anak-anak itu mengerjakan amal, maka pahala anak itu datang ke dia, paham? Iya. Dia mempunyai pahala dari orang yang mengikuti darinya, paham? Misalnya dia mengerjakan, berarti pahalanya dapat untuk orang itu. Ya. Dan itu tidak akan berkurang dan itu tidak akan mengurangi pahala-pahala orang yang melakukannya, bukan diambil tapi dilipat gandakan, paham? Itu dia. Hah? Kemudian yang kedua, manda'a ila dhalalah, kebalikannya, barang siapa yang berdakwah atau memerintahkan kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa-dosanya sesuai seperti orang yang melakukannya. Maka dia ada dosa jariah. Kalau misalkan dia suruh orang mencuri, habis orang mencuri, maka dosanya jatuh juga ke dia. Maka double dosanya, paham? Apa coba? Fadilah, keutamaan dari berdakwah, coba. Siapa namanya? Yang ujung. Nikola. Ya, coba apa keutamaan berdakwah? 1. Keutamaan itu fadilah apa hamiyah? Ya, jalan para nabi. Yang kedua, coba siapa? Adit. Yang kedua, Umat Nabi Muhammad mendapatkan perintah dakwah itu sebagai kebenaran dari ya. Jadi umat Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan dari perintah berdakwah itu. Yang kemudian fadilah berdakwah yang pertama. Coba baju hijau, siapa namanya? Hah? Yang pertama, fadilah dari berdakwah. Ini yang di share online ini nggak ada yang dengerin di rumah ya? Iya, betul. Coba siapa namanya? Ikram. Yang pertama. Apa itu? Dapat ada Allah dalam orang yang paling besar dan paling afdol. Ya, yang kedua. Coba ya. Orang berdakwah kepada Allah maka ia sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Yang ketiga, Irfan. Orang yang berdakwah adalah orang yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahala. Nah. Paham sampai sini? Jam berapa kita selesai? Udah lewat Ustaz. Ustaz. Ya, kami Ustaz. Ada yang mengenai tugas 10.45. Oh ya. Iya, Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.